A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Ya kana amdika nastamdina suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadrati Pengadilan Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Sesal Hidayatullah. Wa sulusin wa puluhin wa adisna bidinahi ta'ala. Wa bi karomatihim nas'alukal barakah wal karamah wal safah wal ijazah salamah fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim. Ya kana abdaka nastamdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadrati Pengadilan Pasaran Sumailah qadrati Pengadilan Sunan Gunung Jati Sumailah qadrati Kutubur Rabbani Alipina Sumadina Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasarul Qayyul Ajid Sulul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadrati Pangeran Raja Anoman Sumailah qadrati Pangeran Kanjeng Keraton Kecebonan. Ya Allah, Allah nas'aluka salamatan fiddin wal afiyatan fil ilmi wa barakatan fil jasad wal afiyatan fil jasad wal afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'da maut. Allahumma inna bismillahil maut wa najatan minan nari inna hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ijati ma yasikun walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah mohon ampunan ya Allah. Ya Allah mohon tolong ya Allah. Kami mohon ampunan pada Allah ya Allah. Ya Allah mohon bahwa kami seorang orang biasa. Ya Allah mohon bahwa kami mohon sembuh ya Allah. Ya Allah mohon di dunia ini dunia ya Allah. Mohon ya Allah ampunan ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaina alamin innaka hamidum majid. Ya Allah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ya bil ayatin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. La quwwata wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Baik pemirsa, kali ini kami perkenalkan, nama saya Langgian Arifudin sebagai Kepala Unit Purbakala Keraton Kecebonan. Pada kesempatan malam hari ini kami akan memperkenalkan
memperkenalkan satu buah gamelan pusaka dari Keraton Kacirebonan, namanya gamelan pusaka Denggung. Apa itu Denggung sendiri? Sinonim dari Mandeng Sing Kang Agung. Artinya kita harus yakin dan percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Ada 5 instrumen gamelan yang dulu dipergunakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk syiar Islam. Yang pertama gamelan aras pelok, kedua selendro, ketiga denggung, keempat renteng, dan kelima adalah sekaten. Ya. Yang akan kami putar kali ini yaitu gamelan denggung. Denggung pada sejarahnya, latar belakangnya, ini adalah gamelan dari era kerajaan Pajajaran, karena Cirebon adalah asimilasi budaya seperti pernah saya jabarkan sebelumnya. Cirebon, kerajaan Cirebon adalah kerajaan yang sangat terbuka karena posisinya ada di daerah pesisir pantai. Karakternya itu karakter yang sangat welcome terhadap siapapun. Oleh karena itu ada masuk budaya dari kerajaan Pajajaran yang notabene kebetulan putri Prabu Siliwangi adalah ibunda dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Fungsi dari gamelan denggung ini pada zaman itu yaitu untuk mendatangkan hujan apabila kemarau panjang, karena daerah Cirebon mayoritas adalah bercocok tanam atau agraris, para penggarap ataupun tuan-tuan tanah yang pada waktu itu mengalami satu kekeringan yang sangat panjang, maka mereka berbondong-bondong mendatangi Kanjeng Sultan agar dapat membunyikan seperangkat gamelan laras denggung. Dan tentunya sebelum melakukan tradisi membunyikan gamelan pusaka ini, kita bersama-sama berjamaah dengan para penggarap sawah tadi, tentunya dilakukan di depan lapangan yang terbuka, melakukan sholat istisqa dan ditutup dengan doa bersama, semoga hujan akan turun. Insya Allah kalau kita sudah yakin dan percaya hanya kepada Allah, apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya, kita meminta dan memohon, insya Allah hujan akan turun. Dan tradisi membunyikan gamelan pusaka denggung ini, kami dari keluarga besar Kesultanan Kacirebonan minimal 1 tahun 1 kali tiap bulan Muharram, khususnya bulan Hijriah, tahun baru Hijriah 1 Muharram, kami membunyikan gamelan ini. Tentunya tidak menggunakan bilah yang ada tanda cakranya. Ini ketiga ini ada tanda cakra, bisa dibedakan nanti dengan bilah yang lainnya. Boleh saya buka tuh. Ini salah satu bilah dari ketiganya yang ada tanda cakra. Ini berbentuk seperti bintang. Nah, ini yang membedakan dengan bonang yang ada di depan yang tidak dengan tanda cakra. Saya bedakan dengan ini. Ini bilah yang biasa, tanpa ada tanda cakra atau bintang. Cakra itu adalah lambang dari kekuatan. Insya Allah kalau yang jimat, kami sebutnya jimat ya. Jimat itu siji kang di rumah katanya. Jadi insya Allah kalau yang jimat ini naik dan yang bonang biasa turun atas proses tadi ya, atau melakukan sholat istiqo dan doa, insya Allah hujan akan turun.
Dan setiap tanggal 1 Muharram, sebelum membunyikan gamelan pusaka ini, kami nayaga, istilah Wong Cirebon untuk penabuh gamelan itu, atau panjak sama saja, berjumlah 6 orang, 7 plus ketuk. Di Bonang di depan ada 2 orang, di Saron 2 orang, dan di belakang jenglong gantung itu 2 orang, plus ketuk 1. Ketuk itu yang kecil di pojok. Tentunya untuk melakukan ritual ini, artinya melakukan penabuhan gamelan pusaka ini, tentu juga kita harus bebersih secara puasa, gitu. Laku puasa juga, karena puasa juga akan bisa memberikan efek sabar kepada kita, karena sabar adalah kekasih Tuhan. Kalau kita sabar, insya Allah disayang Tuhan. Amin. Allahumma amin. Ada 3 lagu yang biasa kami mainkan. Yang pertama itu Ayun-Ayun, yang kedua Uwa-Uwa Bango, dan yang ketiga Teluk Lare. Nanti setelah selesai saya jelaskan gamelan ini, kami juga akan mencoba membunyikan kembali gamelan ini. Tentunya hanya untuk intro saja, tidak secara full. Itu saja pemirsa, terkait tadi sejarah singkat selayang pandang tentang salah satu koleksi yang dimiliki oleh Kesultanan Kacirbonan, itu gamelan Dengung. Ya. Jumlah Villa Bonang ada 14 Villa Bonang. Ini komposisi gamelan era Wali itu berjajar seperti berenteng gitu ya, seperti gamelan renteng, gamelan sekaten itu sama bentuknya seperti ini. Beda dengan pelok slendro yang sudah dibagi menjadi 2 sab, jumlah 7-7-nya. Kalau Dengung, renteng, dan sekaten itu sama seperti ini, berjajar seperti kereta api. Gamelan Dengung sendiri dibuat dari logam perunggu. Perunggu adalah terdiri dari beberapa unsur logam, ada timah, ada tembaga, ada kuningan, dan konon kalau gamelan yang high class, artinya yang kelas-kelas tinggi, kelas yang ada di Kesultanan atau di keraton, itu diberi logam mulia, karena logam mulia itu mengandung satu, bisa memberikan efek pada resonansi suara, lebih nyaring. Perunggu, karena sudah usianya sudah ratusan tahun, jadi bisa disaksikan sudah ada bentol-bentol yang keluar dari perunggu tadi. Mudah-mudahan masih bisa kita ulasara atau kita rawat hingga anak cucu kita. Amin. Baik pemirsa, hari ini saya akan mencoba memainkan gamelan pusaka Dengung.
Tadi lagu Ayun-Ayun. Berikutnya lagu Wa Bango. Itu lagu Ayun-Ayun. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak siapa namanya, Pak Kabul. Pak Kabul. Pak Kabul dari mana aslinya? Aslinya dari Kesepuhan. Kasepuhan. Pak Kabul sudah mengabdi di Keraton Kacirbonan semenjak berapa tahun yang lalu, Pak Kabul? Ya, waktu dulu saya masih kecil, antara tahun 58 sudah berkecimpung 58, berarti ya, sekarang sudah 60 tahun lebih sudah ya, Pak? berkecimpung ya tiap keraton juga, Kanoman juga, dan langsung dibawa ke Keraton Kacirbonan. Kacirbonan Ya, oleh ibunya oleh Pak Kabul. ibunya. Ya, ya. Selama ini Pak Kabul nyaman tidak Pak Kabul mengabdi Ya. bekerja Ya, di Keraton Kacirbonan? ya, saya lebih nyaman. Nyaman Pak Kabul. Ya. Iya. Nah, Pak Kabul sendiri punya tugas apa Pak Kabul di Keraton Kacirbonan? Ya, Yang kalau pertama saya apa sih, yang pertama? ya pertama yaitu karena saya bagaimana keadaan di keraton, yaitu antara dia menjaga kebersihan, Kebersihan. ya, Yang kedua, nata-nata apa persiapan untuk upacara adat. upacara adat tradisi. ataupun kalau ada pengunjung, Iya. dan juga menyiapkan kostum-kostum yang akan dipakai oleh para Abdi abdi dalam. dalam. Ya. Ya, Terus kalau rutinan Pak Kabul tiap seminggu sekali apa gitu yang Pak Ya. Kabul lakukan? tiap hari, tiap minggu, seminggu sekali. Seminggu Seperti sekali. malam Jumat, Ya. Pak Kabul melakukan apa? yaitu setiap Jumat itu dalam keadaan di keraton ini apa kesibukannya, yaitu untuk persiapan kalau ada acara-acara. Terutama kalau tiap Jumat itu Ya. saya membuat dupa ataupun ukup-ukup. ya ukup-ukup. Iya. Nah, langsung kita berdoa dari para leluhur Iya. Keraton Kacirbonan. Oke. Dan juga
keraton ya lain juga yang ada di Keraton Kecebonan tuh yang kita bisa sebut, yaitu pertama Gunung Jati, para wali Sunan Kali. Terus abdi itu Prabu Siliwangi Rara Santang, yaitu Baduga Maharani Inten Delima, Mas Rara Santang Kodim, Mas Rara Santang itu yang saya para leluhur, yaitu pertama kalau saya diucapkan dari Gunung Jati, para wali Sunan Gunung Jati, Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Datul Kapi Gunung Jati, Pangeran Pasarean, Pangeran Surga Dipati Cirebon, Penembahan Ratu 1, Penembahan Ratu 2, Endang Gayam, Penembahan Ratu 2, Sultan Anom Badridin, Sultan Anom Khomiruddin, Sultan Anom Alimuddin, Sultan Anom Khairuddin, Sultan Cirebon Amir Mukminin Khairuddin, Sultan Raja Madenda 1, Raja Madenda 2, Raja Madenda 3, Raja Madenda 4, dan lagi Pangeran Sidik Arja Diningrat, Pangeran Harkat Nata Diningrat, terus Pangeran Amir Nanta Diningrat, ya itu yang kami sebut setiap Jumat. Dan lagi yang lainnya tinggal Sunan Kalijaga maupun intinya itu Pak Kabul Hadoroh menghadiahi Al-Fatihah untuk para leluhur untuk para leluhur dari sultan-sultan yang ada di Keraton Kecebonan. Nah, selama Pak Kabul mengabdi selama puluhan tahun, Pak Kabul sendiri punya putra berapa? 4. Semuanya untuk jenjang pendidikan akademisnya sampai level apa Pak Kabul? Anak-anaknya Pak Kabul itu sekolahnya sampai kemana? SMA Pak? SMK? Kalau saya terus terang aja, mulai anak pendidikan, yaitu mulai anak ke-1 ya dari SD sampai SMA, tapi kuliah sih sendiri. Ya artinya kuliah. Empat-empatnya kuliah sarjana semua. Alhamdulillah. Pemirsa, luar biasa, ini salah satu motivasi bagi kami, seorang Pak Kabul yang mengabdi dengan ikhlas di Kesultanan Kacirbonan, 4 orang anaknya sarjana semua. Alhamdulillah ya Pak Kabul, saya ikut bangga dan ikut senang sebagai mewakili keluarga besar Keraton Kacirbonan. Keikhlasannya Pak Kabul, usahanya Pak Kabul, karena itu dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang paling sehat, pendidikannya juga alhamdulillah sarjana. Nah, dari pengalamannya Pak Kabul, pernah mengalami satu pengalaman yang misterius di Keraton Kacirbonan. Nah, kalau boleh berbagi Pak Kabul, silakan diceritakan pada waktu kapan dan kurang lebih tahun berapa dan pada waktu acara apa itu? Yaitu waktu 10 tahun kemarin. Bahwa saya ada di depan di Keraton Kacirbonan menjahit kostum-kostum yang untuk persiapan Nuludan. Nah, tiba-tiba ada yang datang, orang kakek-kakek, orang tua, kayak umur antara 90 tahun ke atas. Sudah bongkok berarti jalannya? Sudah, berjalannya lemah sekali, pakai tongkat. Yaitu pakaiannya juga tidak begitu kayak pakaian yang sangat sederhana sederhana. Tiba-tiba datang menghadap saya, yaitu saya kaget orang itu dari mana.
dan tamu dari mana, Ya. mau perlu apa, dan itu saya mau perlu ke Sultan tidak mau, tidak, ya. mau minta apa ataupun mau apa tidak mau. Ya. Dikasih minum, Pak Dikasih Kabul mau ditawarkan juga minum, tidak mau. juga tidak mau. Dia hanya menengok aja di Keraton Kecilebonan. Silaturahmi. Ya silaturahmi, ya itu dia buru-buru juga penting, dia akan kembali lagi. Nah, itu saya tuh bahwa dia ucapkan, yaitu saya dari Sriwijaya, Palembang. dari Keraton Wah, Sriwijaya, jauh sekali yaitu dari Sumatera, Palembang. Kabul, ya. Nah, itu. Kerajaan Sriwijaya berarti. Ya, nah itu saya tanyain ke sini ataupun naik apa ataupun apa, dia tidak bisa ngucap. Diam Ya, saja waktu ya, diam bertanya. aja. Gitu. Ya, hanya dia mengucapkan, hanya menengok di Keraton Kecilebonan Kecilebonan. bahwa ini kayaknya masih saudara. Alhamdulillah. Jadi mengakui bahwa Ya, Cirebon dia ada tuh pertalian masih, dia saudara dengan, mungkin gitu. Ya, Palembang. ya, lalu dia nggak lama lagi dia ada bel, kemungkinan itu Ada telepati gitu ya. Bupati, Artinya Bupati ada- gitu. Dia ada yang suruh kembali lagi gitu. Suruh kembali lagi ya, asal saya ya udah kalau buru-buru karena dia mau ada kepentingan mungkin di sananya, jadi saya silahkan. Nah, Ya. maka itu dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ya silahkan. Nah, dia sambil berjalan. Jalannya Jalannya pakai pelan tongkat juga, dan pakai tertatih-tatih tongkat. pelan. gitu. Jalan pelan Alhamdulillah. gitu. Nah, lalu saya liatin sudah lewat dari pintu kelenengan, Ya, pintu pintu keliling yang sebelah itu, barat ya kan, sudah kecil. dari situ saya kejar, dilihat di depan nggak ada. Subhanallah. Astagfirullah. Nah itu hilang di udah. situ ada sama polisi sekali. tanya, Yang ada jaga polisi, tiap udah. ya, terus ada polisi dan lagi di depan juga ada polisi. Ya. Saya nanya, polisi itu tadi ada orang tua kakek-kakek sini yang pakai tongkat berjalan sini, yang itu lihat nggak? Oh tidak ada katanya. Astagfirullahaladzim. Bilang satu, wah apa satu mimpi tak gitu, Ya. ada orang tanpa tapi Fiksi, dari Pak. situnya kelihatan, tapi udah melihat di situ dicari, saya kejar sudah hilang. hilang. Nggak ada. Ada. Ya subhanallah, ya saya maka rasa diri saya sebagai apa tuh merasa hatinya terharu Iya. karena tadinya berhadapan Bisa tanpa berbincang-bincang, ya, gitu ya. tanpa Pikirnya ya manusia yang kelihatan hilang ternyata goib ya. kemungkinan ya itu biasa. karena saya tidak memperhatikan sekali, jadi Ya. itu tuh hanya menengok di Keraton Kecilebonan saja. Silaturahmi. Itu kira-kira berapa lama Pak Kabul waktu dia datang sampai Pak Kabul Nggak lama, berdiskusi? paling 5 menit aja. 5 menit saja. Iya, iya. Hanya sekedar Karena dia di sananya sudah ada yang manggil lagi. menyebutkan nama nggak Pak Kabul? Namanya Menyebut- siapa? Sama sekali tidak. Ada, dia namanya bukan namanya, saya dari Sriwijaya. Sriwijaya, Keraton Palembang. Nah, kata dia apa tahu di situ? Ya saya juga tahu Keraton Ya. Palembang di dekat Sungai Musi. Oh, dia Ya. tahu juga. Pak Ya. Kabul pengalaman juga ya Kak? Saya juga sudah pernah di sana. Pernah tinggal di ya, Palembang. Pernah. Luar biasa. Saya waktu ada jembatan Musilaku dibangun gitu. Iya, iya. Ya, jadi saya alhamdulillah menemukan seorang kakek-kakek yang tanpa dipanggil, ya, Iya. temu ada di depan saya. Dan juga yang kedua itu ya itu apa orang saudara katanya dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, Kerajaan Itu Pajajaran. kesini orang 5, 5 orang. hanya menengok lagi. Ada perempuan, ada Iya, lelaki. enggak, lelaki semua. Laki-laki semua. Orang 4 itu lelaki semua. Saya tanyain dari mana? Saya anak buyutnya Prabu Siliwangi. Ya, saya tanyain ke sini mau perlu kemana, mau perlu apa? Ya tidak, asal titik keraton aja. Ya. Baik, pemirsa, hari ini kami
kesempatan untuk menemui abdi dalam dari Keraton Kacerbonan selain Pak Kabul senior, nah ini yang juniornya. Namanya siapa, Mas? Arif. Arif siapa namanya? Arif Pamuji. Pamuji. Arif Pamuji asli dari Kebumen. Bumen. Bumen. Oke. Sudah berapa tahun Mas Arif abdi di Keraton Kacerbonan? 5 tahun. 5 tahun. Sebelumnya tahu dari mana ada Keraton Kacerbonan? Mbak saya Oh, mbah saya, iya. mbahnya Yang Mas perempuan, Arif. iya. Sebelumnya juga kerja di sini. di sini. Namanya siapa? Mak siapa namanya? Surati. Mas Surati. Nah, terus setelah dibawa ke sini, emaknya masih di sini juga. Masih di sini. Masih di sini. Ikut bantu-bantu. Iya. Terus Mas Arif kaget nggak kerja di keraton ya? Keraton ini kan identik dengan sesuatu banyak yang harus dilakukan artinya dari pekerjaan, yaitu bersih-bersih kayak Pak Kabul. Halamannya juga luas, lantainya juga sama, Mbak. Terus pekerjaannya tentunya dari hal-hal tradisi juga, dalam tiap bulan pasti aja ada kegiatan. Mas Arif sendiri gimana? Ngerasa capek, apa ngeluh, apa bagaimana? Ya kalau rasa capek Manusiawi ya capek. Tapi mensikapinya gimana? Nyaman atau sudahlah, saya ikhlas itu kerja di keraton atau seperti apa? ya ikhlas itu di sini. Ikhlas itu ya, belajar dari Pak Kabul ya. Jadi Mbak suruh ikhlas di sini. Iya, alhamdulillah ya. Terus Mas Arif sendiri rutinitas pekerjaan selain Pak Kabul lakukan apa aja yang dilakukan di keraton? Paling beres-beres di Prabayaksa. Prabayaksa, nyapu ngepel, Iya, kalau ada tamu, ya, bikinin minum. itu minum, menyajikan minuman pada tamu. Terus, seperti agaumbu itu awalnya Mas Arif rikuh nggak, kaku nggak gitu awalnya kan harus menyajikan ya seperti sering saya lihat Mas Arif menyajikan nampan yang ada minumannya kepada tamu, tapi dengan apa ya, sesuatu yang lain, karena di tempat lain nggak ada yang seperti Mas Arif lakukan. Itu apakah memang ada yang mengajari Mas Arif harus seperti ini berlaku kepada tamu atau ke Gusten atau ke siapa? Ada yang ngasih tahu? Ada yang sih tahu. Ada. Awalnya gimana Mas Arif? Grogi? Ya grogi sih. Grogi ada. ya. Iya. Pernah terjadi nggak lagi nyembuhin tamu terus sandung gelasnya pecah? Pernah. Pernah. Terus gimana? Ya asa nggak enak juga sih. Nggak enak juga. Iya. Tapi Mas Arif tetap mau belajar ya. Iya. Artinya kegagalan itu kan bukan akhir segalanya, Iya. tapi kegagalan adalah sukses yang tertunda. Mas Arif sudah punya pasangan belum? Belum. Oh, belum. Usia baru berapa sekarang? Ya 25-an. 25 tahun. Jadi mungkin 2 tahun lagi nikah ya. Insya Allah. Amin. Pacar sudah ada? Udah. Sudah. Mantap. Nah, seperti pengalamannya Pak Kabul, tentu Mas Arif selama kurun waktu 5 tahun. Iya. Karena keraton adalah dibangunnya pun oleh orang-orang punya orang-orang pilihan. Pilihan. Ya, karena keturunan keraton adalah keturunan wali, Iya. keturunan Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati nasabnya itu sampai dengan Kanjeng Rasul. Jadi artinya membangun tempat tinggalnya pun ya tentunya tidak sembarangan, artinya tempat tinggalnya dari tanahnya tanah pilihan, dari materialnya pun material yang pilihan, tentunya dengan syarat laku, lampah, doa, dan lain sebagainya. Pernah tidak Mas Arif menyaksikan sesuatu yang Pernah. yang sering? Pernah. Pernah. Walau boleh tahu lagi saat kapan gitu Mas Arif lagi
lagi itu jam 1-an. 1 malam. Ya, pas ngontrol pintu, Mm-mm. pas mau ngontrol pintu nggak tahu ada itu ibu-ibu malam Ibu-ibu. pakai baju hijau. Seperti ibu-ibunya sudah nenek-nenek apa masih Ya, usia ada 40 tahunan gitu? 40 tahun. Masih Ter- Pas itu ibu-ibunya ngapain? ya nggak tahu pakai baju hijau, Baju jalannya hijau. seperti kayak orang zaman dahulu. Oh, hijau-hijau semua. Hijau, Oke, ya hijau semua. Tapinya Hijau hijau, semua. kebayanya Ya. hijau gitu. Saya juga kaget. Iya. Kayak gitu. Kok jam segini Jam ada- 1 malam. jam ada 1 malam ibu-ibu. ada yang lewat kayak gitu. Terus sama Mas Arif dipanggil nggak ibu-ibu itu? Dipanggil. Dipanggil. Panggil, enggak ini, enggak nengok. Nggak nengok, gitu. nggak jawab, Iya, nggak nggak lurus jawab. saja. Udah gitu saya ikutin Terus? sampai gang. Kan ada sumur itu tuh Ya, sumur yang di di samping belakang sana. ya, yang terusan nyampe situ nggak ada. Saya udah hidup Hilang. takut banget Hilang. ya. Padahal udah Mas takut Arif di banget. depannya, di Iya, belakangnya ngikutin iya. terus hilang. Terus Mas Hilang. Arif kaget Ya. gimana tuh? Lari Ya, atau bulunya pada ini semua saya merinding. merinding? Takut banget lah. Gitu. Iya. Udah itu saya udah kayak nggak kuat di sini. Ya, udah merinding, ngerasa kayak nggak gimana udah kita cocok kayak takutan gitu. ya. Ada perasaan mau pulang Iya. ke kampung ya. Udah gitu sama mbak saya udah sabarin aja di situ. Sabar. Ya. Itu Iya. sampai berapa lama tuh Mas Arif ngerasa trauma nanti akan lihat hal-hal seperti itu lagi? Takutnya tuh Nyampe seminggu. 1 minggu Satu takut minggu, tuh, iya. kebayang-bayang Iya, terus kalau ya malam itu tadi. iya. Cantik nggak? Ya kurang tahu. Belum tahu. Iya. Hanya dari belakang Dari Mas Arif belakang ya. aja. Nengok ya. Harum, bau-bau harum. Ya ada. baunya harum, Sangat harum. nggak hilang lah gitu. Pas saya nyampe tidur itu nggak bisa tidur. Baunya masih menyengat gitu Masih. ya. Masih ada di situ ya. Ini sekarang udah merinding. Iya, iya, betul. Halaman itu ya dengan Iya. pada waktu jam 1 malam. Iya. Itu bulan-bulan apanya? Nggak hafal Mas Arif. Waktu bulan Ya. mau mulut, apa mau apa. Ya barangkali ya Ya, yang mulut. kurang lebih ya. Setelah tadi pengalaman Mas Arif terkait yang sesuatu yang serius, yang selanjutnya Mas Arif punya nggak pengalaman hal serupa seperti itu? Punya. Ada lagi? Ada lagi banyak sih. Iya. Iya. Salah satu aja Mas Arif yang benar-benar Mas Arif apa ya, tidak akan lupa gitu, selalu ingat dengan itu. Kejadian kapan? Pas lagi di pencucian sumur di belakang yang buat Nyuci panjang nyuci beras di dimat, situ. ya. Ada orang yang pakai belangkon. Pakai belangkon. Iya. Orangnya tinggi, Ya sedang orangnya tinggi itu. kakek-kakek apa masih muda? Ya udah kakek-kakek. Kakek-kakek Iya. tua. Udah gitu diam aja dipanggil. Orangnya mukanya udah pucet gitu. Pucat, Pucat. mukanya, udah ini ya. Dia ngapain saja tuh di dekat sumur tuh? Ya berdiri aja di sumur Berdiri di situ. saja. Mas Arifnya pada waktu lagi ngapain di belakang? Pas itu saya lewat di situ. Ya, Mau ke pasar di belakang. pasar mau belanja di Iya. pasar Satru ya. Sekitar jam 11-an gitu. 11 malam. Iya malam. Wow, iya iya. 11 malam pas lewat sumur itu ada bapak-bapak tua pakai belangkon. Belangkon. Bajunya warna apa? Kalau Mas Arif? bajunya ya rada kuning sih. kuning, pakai Kuning. bajunya kuning. 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 Yang sering pakai tuh, yang pakai mulut tuh. Oh, Ya, sering itu gitu. golongan abdi dalam Iya, itu ya. kayak abdi dalam. Juga ini ya, iya, 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 iya. Tidak ngapa-ngapain. Mas Arif nggak sempat nanya lagi apa? Ya mau sempet. Tapi ya udah rasa merinding itu takut. Itu takut dulu Iya ya, Mas sendirian Arif, ya. sih. Iya. Iya, iya, iya. Di Mas Arif sempat lihat tapi nggak sempat beruluk salam atau menyapa, Iya. hanya lewat saja. Lewat aja. Pas pulang dari pasar, Mas Arif masih nemuin nggak? Enggak. Sudah nggak ada. ada. Sudah ya? Terus saya lari di situ. Pas tahu tadi ada orang di situ, Iya. lewat nggak ada lari, Mas Nah. Arif ya. Takut. Ya. Selain itu ada lagi nggak, Mas Arif? Ada lagi nggak? Ada. Apa? Pas di depan. Di depan ya, Mbak mulai Yasa? mulut itu tuh, muludan tuh. Pas itu
anginnya kan kenceng. Ya, angin Tuh, besar. malam-malam anginnya kenceng, dingin lagi. Ya, Udah itu saya tidur di depan sendirian. Rasa bulunya merinding gitu. ya, bulu kuduknya merinding. Iya. Udah gitu katanya ada yang ini datang. Mm-mm. Mas Arif lihat, Mas Arif lihat sendiri ada yang datang Iya, dari pintu cleaningan, Iya. pintu kecil itu ya. Terus, Kayak gitu. Ya saya tidur aja situ. pada waktu itu Mas tidur. Iya. Ah, Ya rasa merinding. ya, perasaan ada yang datang. Terus Mas Arif bangun, Bangun, lihat lihat. wujudnya kayak apa? Ya kayak zaman dahulu itu. Kayak pakai belangkon. Belangkon. Iya. Itu semua. Kayaknya. Banyak. Ya banyak. Banyak. Kayak bertamu gitu. Terus sama Mas Arif ditemuin? Ditemuin Ya enggak, saya lihat aja. Oh, liatin gitu. aja. Nah, Terus kemana tuh dari pintu cleaningan menuju masuk ke keraton. ke keraton Iya. di sini? Terus ngapain di sini? Di orang-orang tadi. Ya pas itu ya saya udah takut, ngerasa takut gitu. Ya tidur aja di situ. Tidur aja. Iya. Jadi nggak berani Di ngeliat depan, gitu. di depan keraton ya nggak mau Nggak lihat ya bisa gitu. Udah ngerasa malam ya gitu, kok banyak kayak gitu. Betul. Kurang lebih jam berapa Mas Arif waktu lihat itu? Pada waktu angin gede. Jam 10-an. 10-an. Iya. Gitu malam sore. Kurang lebih berapa orang Mas Arif yang pakai lampon sama seragamnya Ya, warna apa? Ini seragamnya? Ya. Warna hitam. Hitam Kayak semua. pengawal gitu. Yang ini hijau, Ada yang hijau. ada yang juga. hijau. Ya. Terus kejadian-kejadian ini pernah nggak diceritakan ke Mama Sultan? Pernah. Pernah. Terus apa tanggapan Ya dia? pasti ada sirip di sini. Ya. Gitu. Ya kamu ya James, tinggal di sini ya jangan bikin jelek-jelek. Iya. Udah. Betul. Ya intinya sih Mas Arif harus tetap ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hal-hal yang gaib itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung kitanya. Iya. Kalau kitanya rajin sholat, rajin zikir, ya insya Allah yang tadi Mas Arif temui itu tidak akan karena ini di keraton. Dan Allah pun menciptakan hal-hal yang gaib tadi, tidak hanya makhluk yang berwujud, tapi yang tidak berwujud pun yang gaib itu juga diciptakan. Ya, nafsi-nafsi lah, duniamu, duniaku. Sudah? Ada lagi Mas Arif? Udah. Pengalamannya? Udah cuma segitu aja. Ya, baik, terima kasih banyak pemirsa. Tadi bincang-bincang dengan para abdi dalam di Keraton Kacirbonan, ada Pak Kabul yang sudah senior dan Mas Arif yang junior, dan Mas Arif adalah soulmate dari Pak Kabul walaupun junior tapi sudah chemistry satu dengan yang lain, ada saling mengerti, saling mengimbangi antara yang muda menghormati yang sepuh juga itu berbagi dengan pengalamannya. Tadi pemirsa, akhir dari bincang-bincang kita terkait yang ada di Keraton Kacirbonan, baik pengalamannya Pak Kabul, pengalamannya Mas Arif terkait sesuatu yang misterius yang ada di Komplek Keraton Kacirbonan. Itu saja, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.